Ibu-ibu, bapak yang punya kesulitan harus iman kepada Allah bahwa Allah satu-satunya yang memberi kemudahan, dan itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Minta kuasa Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan terang benderang. Minta bukti. Ya Allah, saya lagi susah, buktikan kalau kemahakuasaanmu itu ada, dan segera supaya saya tambah kuat imannya. Saya iman ya Allah, iman. Dua kasus ini, satu kasus orang datang ke sebuah kota, lalu dia bilang, ini negeri sudah hancur. Gimana cara kamu memulihkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Orang itu dimatiin sama Allah, mati. Lalu dibangkitkan lagi, terus ditanya sama Allah, berapa lama kamu di sini? Paling setengah hari atau sehari. Enggak, kata Allah, kamu tuh udah 100 tahun. Jadi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Coba kamu lihat tuh, binatang yang sudah hancur lalu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, disusun lagi dengan sangat mudahnya. Kepada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Ambil burung 4 minat thairi, 4 potong burung, terus dipisah-pisah, dicincang-cincang, taruh sana di gunung sana. Terus apa? Panggil burung, langsung tek nyatu lagi. Kayak film apa Pak? Transformer. Iya. Itu sangat mudah, apalagi cuma menyembuhkan penyakit. Ya. Jadi dokter itu ngasih obat, dokter itu ngasih saran, yang menyembuhkan Allah. Nah, kita imannya sama Allah. Harus yakin sembuh gitu. Jangan, wah udah dokter udah bilang begini, mau apa lagi? Ya udah deh, saya minum obat aja. Loh, minum obat itu dalam rangka kesembuhan, bukan minum obat dalam rangka kemudian menyerah pada penyakit, bukan. Harus niat sehat, harus punya keyakinan sehat. Ya. Yang punya kesulitan harus punya keyakinan bahwa ini pasti ada kemudahan. Yang punya masalah harus punya keyakinan bahwa pasti ada jalan keluarnya, pasti Allah berikan jalan keluar. Gitu. Jadi iman itu nggak boleh geser. Na'udzubillah min dzalik, apalagi lepas. Geser aja nggak boleh. Harus jejak, harus tegak diri, iman kita harus kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Bukan. Hadis yang kedua. At-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas bin Malik
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik itu sahabat junior dari sisi usia, tapi senior dari sisi referensi. Sahabat Anas itu usianya muda, tapi karena dia bersama Rasulullah selama 10 tahun, maka dia menjadi sumber rujukan. Nah, sahabat Anas ini dititipkan kepada Nabi oleh ibunya. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, semua orang nyumbang. Ada yang nyumbang rumah, ada yang nyumbang gandum, wah macam-macam. Nah, ibunya Anas itu orang yang tidak punya. Lalu dia bawa Anas, sahabat Anas, ke Nabi SAW, diserahkan. Ini Nabi, anak saya, silahkan. Oleh Nabi SAW dijadikan sebagai pembantu Nabi, khadimu Rasulillah SAW. Lalu didoakan sama Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakin hartanya, banyakin anaknya. Karena dia orang miskin, gak punya, didoakan sama Nabi banyak hartanya. Didoakan sama Nabi banyak anaknya. Hartanya banyak, dia punya kebun di Madinah, yang kebunnya tuh wangi. Orang lewat pasti bisa membedakan, oh ini kebunnya Anas. Karena apa? Karena didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, anaknya banyak. Anaknya ada berapa, Pak? Banyak tuh berapa? Lebih dari 20. Ya? Lebih dari 1 ya. Ya. 120. Tentu tidak satu istri, tentu Pak Rudi, tentu. Tentu. Tapi doa tadi boleh kita pakai. Allahumma akfir mali wa waladi. Ya Allah, banyakin harta saya, banyakin anak saya. Istrinya berapa? 1 dulu, Pak. Ya, 1 dulu. Ya. Nah, sahabat Anas ini juga dikenal, selain sahabat Hudzaifah ya, beliau dikenal dengan julukan sahibu sirri Rasulillah, pemilik rahasia Rasulullah. Ibunda Aisyah ketika Nabi wafat itu pernah tanya sama sahabat Anas, kasih tahu saya dong yang saya nggak tahu yang kamu tahu dari Rasulullah. Ibunda Aisyah kan bersama Rasulullah sama-sama 10 tahun di Madinah. Anas juga 10 tahun. Minta dikasih tahu. Apa jawab Anas? Tidak akan saya beritahu sampai saya mati. Tuh betapa sahabat Anas itu memegang kuat kerahasiaan. Sahabat Anas itu terkenal juga orang yang sangat patuh kepada Rasulullah. Beliau nggak pernah berbuat sesuatu kecuali diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk dalam hal yang bukan ibadah. Beliau kan masih kecil, duduk di pintu sana, dia berdiri ngeliatin teman-temannya yang anak-anak kecil main-main, dia nggak ikut main. Rasulullah keluar, terus ditanya sama Rasulullah, kamu kok nggak ikut main? Apa jawab sahabat Anas? Kan kamu nggak perintah. Untuk main aja butuh perintah. Akhirnya Nabi bilang, ya udah sana main, baru dia main. Itu sahabat Anas, taat. Nah, maka termasuk yang berkurban 1 ekor kambing untuk seluruh keluarga itu sahabat Anas.
Ya satu ekor kambing kira-kira buat 100-an orang. Hanya sahabat Anas dan sahabat Utsman bin Maz'un. Ada sahabat besar. Nah, sahabat Anas ini kemudian berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man faraqad dunya 'alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqaha wallahu anhu radin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya, siapa yang berpisah dari dunia, alias meninggal dunia. Faraqah itu dia memisahkan diri dan dunianya memisahkan diri. Alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah, dia meninggal di atas atau dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Wa aqamas salata, dan dia menunaikan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, faraqahallahu, maka Allah Subhanahu wa taala memisahkan, faraqaha, maka dia memisahkan dari dunia, wallahu anha radin, maka dia meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, siapa yang meninggal dalam keadaan ikhlas, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ikhlas itu apa, Bu? Ini kalau saya jalan nyampe nggak ini, Pak? Apa artinya al-ikhlas? Apa artinya ikhlas, Bu? Apa? Lulus, tulus. Tulus penyanyi. Apa, Pak? Hah? Tanpa syarat. Ikhlas itu artinya murni. Emas yang murni itu disebut az-zahab al-khalis, emas murni. Air yang murni, belum kecampuran apa-apa, itu al-ma'ul khalis. Susu yang murni disebut laban khalis. Di dalam Al-Quran ada labanan sa'igan khalisan, murni. Apa artinya murni? Apa artinya murni, ibu-ibu, bapak? Iya, artinya murni itu belum kecampuran apa-apa, tidak kecampuran apa-apa. Nah, kalau tidak kecampuran apa-apa berarti ada apa-apa dulu kan? Ada apa-apa dulu. Nah, yang ada itu apa? Ya, ketika kita ikhlas berarti yang ada itu apa? Hah? Yang ada apa? Allah. Berarti Allah itu ada terlebih dahulu, baru kemudian kita kotori, kita campuri. Kita campuri dengan ta'ajub, kita campuri dengan riya, kita campuri dengan takabur, kita campuri dengan materi, kita campur segala macam. Maka kalau kita ngomong ikhlas, itu berarti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan sesuatu yang sudah
ada sebelumnya. Ya ibaratnya ini air saya dikasih, kemudian saya masukin sesuatu ke sini. Ikhlas itu apa? Kita ambil itunya tuh. Kita murnikan. Kita ambil, kita murnikan. Karena pada hakikatnya tuh di sini tuh yang ada hanya Allah. Nih Pak, waktu kita di alam ruh, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya diciptakan. Dari apa? Halo? Diciptakan dari apa? Ruh. Ulama berpendapat ada yang menciptakan dari nur Muhammad. Ada yang mengatakan dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Tapi mudahnya gini aja, dari Allah. Ya. Allah ciptakan itu dari Allah. Sudah. Lalu dimasukkan ke alam rahim. Mulai deh tuh ibu-ibu nyampur-nyampurin. Iya, bapaknya juga nyampur-nyampurin. Dikasih lagu apalah, dikasih omongan apalah. Ya, kalau ibunya suka ngomongin orang, udah di sini kecampuran tuh udah. Udah? Begitu lahir ke dunia, seret. Campur lagi. Ditulis lagi sama bapak ibunya tuh. Iya. Begitu dia besar, dia sendiri nyampurin. Dia campuri segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina." Udah, pokoknya kalau urusan sama Allah Subhanahu wa taala enggak boleh ada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kan kita yang masukin tuh dari awal, orang tua masukin, kita masukin. Cara ngeluarinnya gimana? Ya. Ya. Tobat, zikir, segala macam. Kalau kita kemasukan duri, kalau misalnya ibu-ibu habis operasi sesar, guntingnya ketinggalan di dalam perut. Ada kan kejadian itu? Ada. Kalau ibu-ibu anaknya minum, kemarin saya ke Jogja, keponakan saya masih kecil itu minum minyak wangi sebotol ini, usia masih 3 tahun, dia kira air gluk 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 gluk. Oke. Cara ngeluarinnya gimana? Cara ngeluarin gunting, cara menetralisir minyak wangi dalam perut, cara apa tadi, kemasukan duri atau apa, caranya gimana? Siapa yang bisa ngeluarin? Diri kita? Dokter. Nah, maka yang ngeluarin itu dari kita juga dokter yang tahu, dia ajarin caranya. Dia yang ngeluarin, dia juga ngajarin. Jadi kita tahu, oh kalau habis minum minyak wangi, minum sesuatu yang buruk, coba pakai susu, kata dokter. Bukan kata orang, bukan katanya. Kata ahlinya. Ya. Maka begitu pula cara kita mengikhlaskan diri kita. Ahlinya bilang apa? Terus dia dapat dari ahlinya, dia dapat dari ahlinya, dia dapat dari ahlinya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tariqah. Metode, cara. Ya, Pak, kita mau ke Jogja. Cara kita ke Jogja gimana? Jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, naik bus, naik pesawat, naik kapal laut. Bisa kan? Tanjung Priok ke Semarang, dari Semarang baru darat. Ada 6 pilihan.
Nah, siapa yang tahu jalan tercepat termudah bagi kita? Siapa yang tahu? Orang yang sudah pengalaman menempuh berbagai macam jalan. Dia tahu, oh kalau modelnya Pak Tri itu laparan. Jadi harus lewat jalur yang banyak restorannya. Dia tahu ada misalnya Pak Puryadi itu ngantukan. Jadi harus dilewatkan jalur yang mulus. Jangan yang banyak berhentinya, banyak gonjlangannya, lubang. Oh, dia tahu Pak Tisna itu kalau perjalanan itu gampang muntah, maka dipercepat perjalanannya lewat pesawat. Oh, ada orang yang jalan tuh menikmati pemandangan, ya udah dia naik mobil ini lewat sini. Itu guru-guru itu tahu kondisi masing-masing yang berbeda-beda, Pak. Dosa kita ini kan beda-beda. Bentuknya sama, kualitasnya, kuantitasnya beda. Bentuknya mungkin sama, lupa sama Allah, tapi lupanya beda-beda. Nah, guru itu bisa tahu. Oh, ini cara membersihkannya begini, yang ini cara bersihnya begini, yang ini baca zikirnya ini, yang ini zikirnya ini, yang ini zikirnya sekian, yang ini zikirnya sekian. Itu ada apanya? Ada ilmunya. Sebagaimana dokter ngelihat orang ini punya alergi apa, Pak? Oh, alergi ini, obatnya ini, dosisnya sekian. Oh, ini punya apa? Oh, ini dosis. Maka ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan orang itu. Sebab doa kita itu apa? Ihdinas siratal, terus siratal, ya Allah beri saya petunjuk jalan yang lurus. Terus Allah bilang apa? Jalannya orang. Jalannya orang, bukan jalan Allah, bukan. Bukan jalan Al-Quran, bukan. Jalannya orang. Jadi kita ngikutin siapa? Ngikutin orang. Orang itu siapa? Alladzina an'amta, yang engkau beri nikmat. Siapa yang engkau beri nikmat? Di ayat yang lain dijelaskan, minan nabiyina wasyuhada wassalihin. Siddiqin, minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. 4. Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya. Iya, nabi termasuk Nabi Muhammad. Minan nabiyina, semua nabi. Itu orang-orang yang kita ikuti jalannya. Masalahnya kan kita nggak hidup bersama nabi. Kita tahu nabi itu bagaimana dari Al-Quran. Cuman kita bagaimana kemudian mengikuti nabi-nabi mana yang kita ikuti? Bapak mau ikuti Nabi Khidir, ada mobil kita bocorin, jos, kita baret-baret, terus kita bilang, ini nanti supaya nggak dirampok, supaya nggak dibegal, mobil jelek. Mau meniru gitu? Ada anak kecil kita bunuh, nanti ini ada apa namanya? Anak ini nanti gedenya durhaka. Gitu. Nggak bisa. Kita bisa meniru Nabi Khidir itu di bagian yang paling belakang. Ketika dia mendirikan bangunan, terus beliau bilang apa? Bahwa tahtahu kanzul lahum. Ini punya anak yatim. Di bawahnya ada harta yang ditabung oleh bapak ibunya yang solih, wa kana abuhuma solihah. Bapaknya orang dua ini, anak yatim dua ini, itu solih. Artinya apa? Satu, kita tuh harus nabung untuk keturunan kita.
kitanya harus soleh. Karena sebutannya di situ orang tua yang soleh. Kalau orang tua nggak soleh, nabung bahaya. Pasti nanti hartanya karena orang tuanya nggak soleh, ya jadi rebutan. Nah, jadi harta panas istilahnya Pak. Nah itu kita mau niru Nabi yang mana? Harus melalui penjelasan ulama, guru kan gitu. Siddiqin, orang-orang yang lempeng lurus, syuhada, sholihin, orang. Jadi kita itu ngikutnya ke siapa? Orang. Yang bilang siapa? Al-Quran. Yang bilang siapa? Allah. Jadi ngikut Quran itu buat para ulama yang kemudian mensarikan, oh ini loh hukumnya ini, oh ini caranya begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya ingat? Semedi, bertapa, berzikir. Berzikir caranya gimana? Mengucapkan lafaz la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Oke, gimana cara mengucapkan la ilaha illallah? Nah, itu kan diatur, dikasih tahu. Ini loh gini cara mengucapkannya. Cara mengucapkan Allah, astaghfirullah, bukan astaghfirullah, bukan itu, tak, astaghfirullah. Allah, bukan Allah. Itu ikhlas, artinya apa? Meniadakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua caranya. Yang pertama adalah kita melalui orang, lalu oleh orang itu kita diajari. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Surat apa tuh? Saya bukan Ustadz Adi Hidayat, jadi kalau ayatnya nggak hafal, nomornya ayatnya nggak hafal, tapi hafal ayatnya. Ya. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Surat apa? Oke. Surat An-Nisa ayat 64. Coba Bapak baca. An-Nisa ayat 64. Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalim dirinya dilarang kepadamu Muhammad, lalu memohon kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan kepada mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Oke. Ini kan kata Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Jadi kalau kita berbuat dosa pada saat itu berbuat dosa, maka ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad dulu, baru istighfar. Baru Rasulullah memintakan ampun kepadanya. Datang terus minta ampun, terus Rasulullah memintakan ampun untuknya. Lawajadullah tawwabar rahim. Maka dia akan menemui Allah zat yang menerima taubat. Ya. Maka kita ikuti orang. Dulu sahabat mengikuti Nabi. Level berikutnya tabi'in mengikuti sahabat.
Level berikutnya mengikuti tabi'in. Berikutnya mengikuti tabi'in, terus begitu. Dan nggak mungkin ulama itu bergeser dari Rasulullah, bergeser dari Al-Quran, nggak mungkin. Jadi kalau ada yang tanya mau ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i, itu yang nanya Dajjal pasti. Iya, karena mencoba membuat orang ragu-ragu terhadap sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama selama lebih dari 1000 tahun, bahwa Imam Syafi'i itu adalah ulama mujtahid besar, Imam Malik mujtahid besar, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan seterusnya. Jadi tidak bermadhab itu salah. Tidak bermadhab itu salah. Kenapa? Karena perintahnya tuh ikut orang. Siratal ladzina an'amta. Jalannya orang, bukan jalannya Quran. Berat kita kalau siratallah mengikuti jalan Allah. Gimana? Allah nggak makan, nggak minum, kita ikut nggak makan, nggak minum. Allah tidak nggak punya swahibah, nggak punya pasangan, nggak punya anak. Punya pasangan aja masih pengen 2. Gimana? Ya. Jadi cara kita mengikhlaskan diri kita, memurnikan bahwa tiada selain Allah di hati kita, maka caranya dengan apa? Datang ke orang, minta dia memurnikan, sebagaimana sahabat-sahabat diminta oleh Rasulullah SAW untuk menemui Uwais Al-Qarani, kan minta istighfarnya Uwais, sahabat Abu Bakar, Umar dan Ali. Yang ketemu cuma sahabat Umar dan Ali. Yang kedua, itu tadi soal bagaimana ikhlas. Yang kedua, itu artinya mukhlison ikhlason, itu alal ikhlas, itu artinya bahwa di dalam hati kita ini tempatnya itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah, qalb itu rumah. Di sini ada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Jangan sampai cahaya ini redup, jangan sampai cahaya ini tertutupi oleh perbuatan kita, oleh kelakuan kita, perilaku kita. Ada sebuah hadis yang harusnya itu dipahami begini, tapi kemudian dipahami begitu, sehingga sulit memaknainya. Ada hadis begini, la yadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumahnya ada surah. Surah itu satu maknanya patung. Malaikat gak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang ada patungnya. Benar gak? Enggak juga. Lah itu yang di sekitaran Karawaci kan rumahnya di dalamnya pasti ada patungnya tuh. Entah yang begini. Iya kan? Malaikat masuk tuh. Kan ngasih rezeki, masuk. Pencabut nyawa, masuk. Emang yang ada patungnya terus malaikat gak masuk, gak nyabut nyawanya, nunggu dia keluar. Pegangin aja patung. Ya berarti taruh patung aja di dalam rumah kita. Sekarang surahnya jangan diartikan patung, tapi diartikan gambar, foto. Kan banyak kan masyarakat sekarang yang nggak nempel foto. Kenapa? Karena itu haram. Karena berdasarkan hadis itu. Oke, sekarang malaikat rahmat nggak masuk ke dalam rumah yang ada fotonya, yang ada lukisannya. Lagi-lagi malaikat rahmat tetap masuk, malaikat maut tetap masuk.
Berarti yang dimaksud baitan di situ bukan rumah fisik, yang dimaksud surah di situ bukan arti patung dan gambar. Tapi apa? Baitan itu artinya hati, surah itu hayalan, gambaran, imajinasi. Pak, kalau Bapak udah punya istri tapi masih menghayal perempuan lain, itu namanya surah. Malaikat gak akan masuk ke hati Bapak gitu. Ayo. Bu, kalau ibu udah dikasih uang belanja sama bapak tapi masih berimajinasi pengen dapat ini, dapat itu dan seterusnya, itu namanya surah hayalan. Malaikat gak akan masuk. Hah? Iya. Nah, baru pas tuh di sini itu baitan ini, hati ini isinya cuma Allah, nggak boleh masuk selain Allah gitu. Kalaupun mau masuk sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah, baru boleh. Oh, rezeki Allah, oh kesembuhan Allah, oh dari Allah. Nah, kalau yang dari Allah itu insya Allah semuanya benar. Wa aqamas sholata wa ataz zakata. Orang meninggal dunia dalam keadaan ikhlas dan dia telah melaksanakan sholat. Kalimatnya aqamas sholat, telah melaksanakan sholat. Ya. Ibadah itu Pak, ibadah itu cuma dua aspeknya, soal aspek waktu dan aspek tempat. Ada ibadah yang ada tempatnya tertentu, waktunya bebas. Ada yang waktunya tertentu, tempatnya bebas. Ada yang waktu dan tempatnya bebas. Ada yang waktu dan tempatnya tertentu. Yang waktunya tertentu, tempatnya bebas, sholat. Waktunya tertentu. Yang kedua, tempatnya tertentu, waktunya bebas, umroh. Tempatnya tertentu, waktunya bebas, haji, ya. Umroh. Kalau haji waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Ada yang waktunya bebas, tempatnya bebas. Zikir, baca Quran, itu tempatnya bebas, waktunya bebas. Sehingga kalau ada yang berkata bahwa sehabis sholat itu tidak ada zikir berjamaah, itu di Sahih Bukhari ada zikir berjamaah. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar, antara dua itu saya lupa, nanti dicek lagi. Itu raf'is sauti, meninggikan suara sehingga dia mendengar. Kok ada yang bilang ini kan orang ke masjid mau tenang, kok diberisikin sama zikir? Oh, kok sama zikir berisik? Aneh. Dengar zikir kok berisik? Ya. Pak, berdoa sama Allah itu nggak perlu kenceng-kenceng. Ya kalau gitu sekalian jangan pernah pakai mic. Hatta pengajian sekalipun nggak boleh pakai pelantang ini. Kita itu lagi ngajarin orang jamaah. Ini loh doa tuh urutannya begini, yang dibaca ini. Iya. Tawaf aja baca kok kenceng di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat itu ibadah yang ada waktunya itu dibagi dua. Jadi tadi kan ibadah ada yang waktunya tertentu, ada yang tempatnya tertentu. Waktunya bebas, tempatnya tertentu. Waktunya tertentu, tempatnya bebas, ada yang dua-duanya bebas. Nah, sholat waktunya itu ibadah yang ada waktunya itu dibagi dua. Ada yang waktunya luas, ada yang waktunya sempit.
Ada yang waktunya mudayyak, ada yang waktunya muwassa'. Nah, sholat itu termasuk yang waktunya luas. Maghrib itu 1 jam, padahal melaksanakannya cuma 5 menit. Apalagi isya, wah waktunya panjang banget. Ya kan? Waktunya luas. Kalau Ramadan puasa itu waktunya sempit. Ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya. Ibadah yang waktunya luas itu ibadah fi'li. Ibadah yang waktunya sempit itu ibadah tarki namanya. Meninggalkan sesuatu. Puasa. Kan nggak makan, nggak minum, nggak. Nah, namanya ibadah tarki. Kalau fi'li itu melakukan. Ibadah yang tarki itu waktunya sempit. Ibadah yang fi'li itu waktunya luas. Sudah dikasih waktu luas, kok nggak jalan? Kalau yang waktunya sempit, itu Allah kasih beberapa pengecualian. Sakit, ya udah nggak usah puasa. Perjalanan, ya udah nggak usah puasa. Kan gitu. Tapi kalau sholat nggak ada. Harus. Kenapa? Karena waktunya luas. Aqamas. Nah, kata ulama, ini kata ulama. Iqamatus sholah itu adalah melaksanakan sholat sesuai dengan tata laksananya. Nah, ini balik lagi nih. Pak, sholat itu kan kita ikut Rasul. Dalilnya apa? Shollu kama ra'aitumuni. Apa iya? Ikut Rasul? Allah ada semua. Turunnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4. Yang begini 17 sahabat. Yang begini 7 atau 6 sahabat. Ini 3 sahabat, ini 2 sahabat. Nah, ikut mana? Ibu ikut ini apa ini? Apa begini? Balik lagi, kita itu siratal ladzina, ikut orang. Itu guru kita yang sholat di depan kita gimana? Itu. Jadi bukan sholat ikut Rasul, bukan. Kita ikut orang-orang ini. Oh, ini Imam Malik nanti, yang tangannya dilepas. Oh, yang begini itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi kita itu pasti bermadhab, pasti. Karena nggak ada yang keluar dari madhab, kecuali dia sendiri akan susah, akan payah nanti. Maksimalnya apa? Orang yang nggak ngikuti orang itu berarti dia mengikuti nafsunya. Orang nggak ngikuti orang itu dia ngikuti nafsunya. Semaunya, oh saya mau pakai yang ini, ada hadisnya. Loh, yang ini juga ada hadisnya, kenapa nggak pakai ini? Sama-sama ada hadisnya. Ayo sekarang, kenapa kita begini? Kok nggak begini? Jangan bilang mana ada hadisnya, dua-duanya ada hadisnya. Terus kita mau bilang yang ini lebih sahih daripada yang ini. Loh, yang begini tuh gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang begini Imam Syafi'i muridnya. Kita mau bilang Imam Malik itu Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Enggak, kita enggak sedang. Makanya jangan kemudian milih ini karena ini ada hadisnya, enggak ada hadisnya. Saya ikut ini karena guru saya berguru kepada Imam Syafi'i. Gitu.
Aqamas sholat. Tata laksana sholat itu jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan semaunya sendiri, jangan seenaknya sendiri, ikut. Ikut. Kakinya gimana, waktu ruku gimana, ikut. Nah. Dan berkesinambungan. Dia tidak pernah hilang. Pak, saya pernah hilang, pernah nggak sholat, ya qadha. Gimana qadhanya? Ya udah, setiap habis sholat lagi, atau sebelum sholat fardunya ya sholat qadha. Kalau nggak mau sudah ya sebelum, boleh. Ya, lintas waktu, nggak ada waktu haram. Habis asar boleh, habis subuh boleh. Pak, saya nggak mau ngikut itu. Yang ngikutnya pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu kita mauquta, waktunya tertentu. Kalau sudah kelewat ya sudah dosa, tinggal istighfar minta ampun. Ya, pertanyaannya cuma satu, gurunya ngajarin begitu nggak? Nah, kalau gurunya ngajarin begitu, silahkan ikut gurunya. Nah, itu masalahnya katanya. Oke, jadi itu iqamatus shalah. Lalu yang ketiga, wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat. Zakat itu di dalam Al-Qur'an bahasanya apa? Dua, zakat dan sedekah. Iya, 8 golongan itu bahasa Al-Qur'annya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Innamas shadaqatu. Maka kata ulama, sedekah aslinya, sedekah itu dibagi dua, ada sedekah wajib, ada sedekah tidak wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat itu bagi siapa? Bagi orang yang punya harta mencapai 1 nisab dan 1 haul, 1 tahun. Zakat. Duitnya nggak nyampe nisab, uangnya nggak sampai nisab, hartanya nggak sampai nisab, maka dia punya kewajiban infak, nafkah. Infak. Kalau infak buat siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, buat orang tua, wal aqrabin, saudara kandung, keponakan kandung, paman kandung, bibi kandung, kerabat. Baru wal yatama wal masakin, infak, kita nafkahi. Semuanya sudah, baru yatama miskin. Nggak punya harta yang lebih, alias dia pas-pasan atau kurang, masih ada sedekah. Jadi levelnya pertama apa? Zakat. Zakat. 2, infak. 3, sedekah. Orang bisa zakat itu pasti infak, pasti sedekah, pasti. Jadi kalau dia zakat, berarti dia ini melaksanakan itu. Kok nggak bisa zakat, maka infak dan sedekah. Nggak bisa zakat, nggak bisa infak, sedekah. Nggak bisa sedekah, mati. Iya. Ada loh sahabat yang bilang sama Nabi SAW, Zahaba ahlud duthuri bifuduli amwalihim. Ya Rasul, itu enak orang-orang kaya nyalip kita. Yasumuna kama nasum wa yusalluna kama nusalli. Mereka puasa sama, kita juga puasa. Mereka sholat, kita juga sholat sama. Tapi mereka punya harta, saya nggak punya. Gimana dong? Apa kata Nabi SAW? Fakullu takbiratin shadaqah, wa kullu tasbihatin shadaqah, kullu tahmidatin shadaqah.
Tasbih sedekah, kullu tasbihatin sedekah, kullu tahmidatin sedekah, kullu takbiratin sedekah. Tasbih kamu sedekah, tahmid kamu sedekah, takbir kamu sedekah. Kamu menyingkirkan duri dari jalan sedekah, kamu tersenyum sedekah. Iya, buat yang nggak punya duit. Jadi jangan kemudian saya kan sudah senyum, ini sedekah. Oh enggak. Masih punya duit? Oh ini sedekah saya nih, nyingkirin duri dari jalan. Bukan, itu buat yang nggak punya. Artinya apa? Kita tuh nggak punya peluang sama sekali untuk tidak sedekah. Nggak ada. Nah sedekah itu sehari berapa kali Bu? Zakat setahun sekali, infak sebulan sekali, nafkah kan sebulan sekali. Sedekah sehari berapa kali? Al-Quran bilang begini. Ini yang ngomong Sayyidina Ali. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Sedekah itu 4 kali sehari. Siang, malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Siang, malam, sembunyi-sembunyinya pagi, terang-terangannya sore. Jadi pagi, siang, sore, malam. Seumur hidup minimal sekali pernah ngamalin ayat itu. Punya duit 100.000 bagi 4, 25.000, 26.000 pagi, sembunyi-sembunyi. 25.000 siang, 25.000 sore terang-terangan, 25.000-nya malam. Minimal seumur hidup sekali. Pak, saya punya duitnya cuma 10.000, ya udah bagi 4, 2.500, 2.500, 2.500. Punya duitnya cuma 2.000, ya udah bagi 4, gope-gope. Ya, pokoknya amalin ayat itu meskipun seumur hidup cuma sekali. Daya wa aqamas shalah wa ataz zakah faraqaha wallahu anhu radin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho, dalam posisi ridho kepada orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas itu tadi. Berarti orang itu untuk meninggal itu butuh 2. Duanya apa? Tadi kan ikhlas ya. Ikhlas itu kita naikkan levelnya menjadi radhi. Lalu yang keduanya adalah Allah ridho, itu namanya mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Penghapusnya mana nih Pak? Oh iya. Penghapusnya kotor. Iya, penghapusnya kotor, nggak bisa ngebersihin. Iya, kalau ustadznya kotor, nggak mungkin jamaahnya bersih. Percaya? Ya. Radiyah itu di atasnya ikhlas. Kalau ikhlas itu baru murni saja. Lalu harus ditambah kita itu ridho. Maka kita membaca apa? Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Kita tuh harus ridho Allah sebagai Tuhan. Ibu ridho Allah sebagai Tuhan? Apa buktinya? Itu wabil islami dina. Apa buktinya? Billahi robba. Rela hidupnya tuh diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah ngatur-ngatur. Iya, rela hidupnya diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rela bahwa Allah itu sebagai Rabb.
Tuhan yang merawat, mengatur kita. Rezeki ada di mana? Di Allah gitu. Yang bapak kasih ke ibu itu cuma secuil rezeki. Ya, Pak, kalau ngasih sama ibu itu 2, Pak. 1 uang belanja, 2 uang istri. Jangan uang belanja 1 aja. Kalau uang belanja kan dimakan bareng-bareng. 2 ya, uang belanja sama uang istri. Ya kan dia mau jajan, dia mau apa dikasih. Alhamdulillah dikasih semua bahkan. Radhiyatam, bapak ridho, ibu ridho, ibu ridho, bapak ridho. Jadi harus saling meridhoi. Bapak-bapak itu nggak boleh kalau lagi marah sama istri lama-lama terus di sininya hilang ridhonya, nggak boleh. Begitu bapak nggak ridho sama istri, ya udah malaikat ikut melaknat. Ibu-ibu juga sama. Kalau ibu lagi marah sama suami, jangan hilang ridhonya. Ibu hilang sama ridhonya, ya sudah bapak ini semakin jauh nanti. Ya, kalau lagi marah tetap ridhoi dia sebagai suami. Kenapa? Karena ini anugerah Allah, rezeki Allah. Ya kan suami itu rezeki Allah, pemberian Allah. Ibu nyari nggak? Enggak, dapat, nemu di jalan. Dikasih sama Allah, dipertemukan oleh Allah. Ya boleh kita merencanakan, tapi Allah bilang enggak jadi nikah. Ada yang enggak rencana, enggak sengaja, tapi Allah tetapkan nikah, kan gitu. Itu rezeki Allah. Nah rezeki Allah itu dirawat. Ya Bu ya, jangan sampai diambil orang. Cara raditu billahi robba wa bil islami dina. Cukup Islam yang ngatur kita sebagai agama, yang lain gak usah. Islam. Lalu Nabi Muhammad nabiyyan wa rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala ridho. Cukup? Enggak. Kalau berdasarkan ayat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, baru kemudian wadkhuli jannati. Itu artinya apa? Ibu-ibu bapak masuk surga itu bareng-bareng. Gak bisa celonong sendirian. Ngumpul dulu. Alhamdulillah berarti bapak-bapak ibu-ibu besok ngumpul sama jamaah Al-Hidayah. Kan awalnya misah-misah nih, nanti kita akan saling mencari. Iya, harus saling mencari nanti. Habis radiyatan mardiyah, Allah senang, kita cari. Mana Buya Asri? Wah, di sana. Ayo tuh. Iya. Semuanya. Nah, yang susah itu yang nggak punya kelompok itu. Dia mau ikut siapa? Wah, saya ikut Rasulullah. Wah, ya payah kesananya. Kan kalau didorong sama, dituntun sama gurunya, terus ketemu sama gurunya yang lebih besar, terus baru ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti umatnya Nabi Muhammad tuh pasti kelompok, pasti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu yang pertama kali masuk surga, tapi yang terakhir juga masuk surga. Beliau masuk buka pintu, terus beliau tunggu semuanya masuk. Terus
Sampai yang terakhir yang ada di jahanam kalau ada dicari sama dia. Diangkat biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahwa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan diantaranya agar kita hidup di dunia ini itu selain kita melaksanakan perintah, artinya kita beribadah yang zahir, tapi yang lebih penting adalah ibadah yang batin. Karena itu yang disebut nomor 1. Sholat itu ibadah fisik, zakat itu ibadah harta, iya, tapi harus berpijak pada ibadah yang pertama, ikhlas tadi. Gak ada Allah, gak ada selain Allah di dalam hati. Jadi kita silahkan sholat, tapi jangan sampai ruhnya gak sholat, jangan sampai batinnya tidak sholat. Zakat jangan sampai batinnya tidak zakat. Ini cuma ngantar kok, ini cuma ngantar. Maka kita tiru sholatnya para sholihin. Sholatnya orang-orang soleh itu sholatnya bersyukur. Jadi kalau kita sholat itu terima kasih ya Allah, dalam hati itu terima kasih. Terima kasih ya Allah, dikasih umur, dikasih kehidupan, dikasih pasangan, dikasih keturunan, wah macam-macam. Terima kasih, terima kasih. Ditakdir sholat, terima kasih ya Allah. Dimudahkan sholat. Nah, kalau kita terima kasih itu berarti kan kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada selain Allah nggak di hati kita? Nggak ada. Nah, selesai sholat baru deh kita minta, ya Allah saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, gitu. Waktu sholat cuman ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurnian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa lestari, tidak bisa terus-menerus terjaga, ya. Tidak bisa kita jaga kemurniannya kecuali kita menjaganya, kecuali kita merawatnya dengan cara kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada orang-orang saleh. Ya, kalau kita nggak mendekat sama orang saleh itu apa ya? Ya. Nah, cara saya mendekat ke orang saleh itu ada dua, Pak. Mendekat ke yang mati dan mendekat ke yang hidup. Mendekat ke yang mati, mendekat ke yang hidup. Mendekat yang mati itu kita ingat bahwa besok kita akan seperti itu. Besok kita akan seperti itu. Pilihannya apakah kita akan didoakan orang atau kita dilupakan orang. Apakah anak kita akan mendoakan kita atau anak kita tidak mendoakan kita. Ini kita melihat itu tuh yang meninggal itu. Apalagi yang mendekat, yang kita dekati itu orang yang sudah orang soleh. Yang wafat itu orang yang soleh. Ya Allah, ini orang soleh, Engkau jadikan ini orang soleh. Saya pengen dong ya Allah kayak gini, gitu. Maka ada ziarah sholihin, ziarah ke orang-orang soleh. Ziarah ke orang soleh itu artinya apa? Ziarah ke yang mati dan ziarah ke yang hidup. Lah ini dua-duanya enggak. Ziarah ke yang mati enggak, ziarah ke yang hidup enggak, ke kebun binatang iya, ke mall iya. Bukan di sini, bukan, di sana. Papua agak ke utara sedikit. Hah? Kuburiyun. Sarkup, sarjana kubur. Ya. Jadi untuk kita menjaga keikhlasan kita, itu kita senantiasa melafadzkan lafzul jalalah di dalam hati kita, Allah, 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 Allah. Lalu kita mendekat ke orang-orang soleh, baik yang hidup maupun yang sudah wafat.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya atau dikomentari. Ustaz, mengenai tarikot ya, kita berusaha, nanti kalau sakit kita berusaha ingin sembuh, ujian dokter dan lain sebagainya, tidak ada kesembuhan. Terus ada orang, coba orang pintar ini bukan kulit, misalnya bukan kulit ya, tapi dia itu punya kepintaran, misalkan mengenai syarat, dia itu bisa mengurus syarat. Nah kita ini apakah tidak salah jalan? Seandainya itu bukan mungkin, bagaimana kita menyikapinya hal ini? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu-ibu, pernyataan bahwa kita mencari kesembuhan ke dokter ke mana-mana itu salah. Kita tuh nyari kesembuhan ke Allah. Kita berobat iya ke dokter. Berobat bukan nyari kesembuhan. Cari kesembuhannya ke Allah. Cuma satu. Kenapa? La syifaa illa syifaullah. Enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataannya dibetulkan, Ibu Dede. Kita berobat ke dokter, lalu dokter nggak sanggup, lalu ke orang pinter. Yang pertama, orang yang pinter itu harus mendapatkan pengakuan, bukan dari pasien, tapi pengakuan dari orang-orang pinter. Jadi nggak sembarangan. Sebagaimana dokter mendapatkan pengakuan dari mana? Dari dokter yang di atasnya kan, dia diangkat menjadi dokter. Orang pintar juga sama begitu. Ulama hadis ya diakui oleh ulama hadis, ulama fikih diakui oleh ulama fikih, oleh itunya. Jadi nggak sembarangan. Oke, sekarang yang ketiga. Kita itu dalam kondisi darurat itu boleh melaksanakan yang terlarang. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Masalahnya adalah darurat atau ukuran darurat itu apa? Sehingga kita boleh melaksanakan yang dilarang. Ulama mengatakan yang pertama, darurat itu urusannya nyawa. Kalau dia nggak lakukan, dia mati. Maka dia boleh. Misalnya, kalau dia nggak makan, dia mati, maka dia ambil makan kotoran atau makan apa, sehingga yang menyebabkan keberlangsungan hidup tetap terjaga. Gimana dengan yang sakit itu? Apakah kemudian kalau dia tidak berobat ke orang pintar, yang ibu katakan orang pintar itu akan mati? Kalau iya, ya boleh. Meskipun dia bukan mahram, bukan muhrim ya, meskipun dia bukan mahram. Kata kuncinya apa Bu? Darurat atau tidak. Ya. Nah darurat itu level paling tingginya itu adalah ketika dia harus kehilangan nyawa. Kalau dia nggak melakukan itu, mati, maka dia harus ke sana. Tapi selama yang pengobatan dokter ini masih bisa, udah dokter aja, yang jelas sudah diakui. Tapi ibu boleh menempuh pengobatan yang lain. Kata kuncinya itu kalau misalnya itu kaitannya dengan adanya larangan tertentu, ya bukan mahram itu dan seterusnya. Yang kedua, orang itu Bu, laki-laki sama perempuan itu dilarang menyentuh langsung. Tapi kalau tersentuh tidak langsung, menyentuhnya tidak langsung itu boleh. Makanya pakai sarung tangan dokter itu. Yang lebih penting lagi justru ini kaitannya dengan apa? Ya dokternya itu syahwat atau tidak kan gitu. Pakai sarung tangan berlapis kalau syahwat ya sama aja. Ya, jadi menurut saya
silahkan saja, tapi bukan untuk mencari kesembuhan. Kita berobat, ikhtiar berobat, mencari kesembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau itu darurat dalam arti tadi seperti saya sampaikan, kalau tidak berobat itu dia akan mati, maka dia boleh ya, bukan wajib, boleh menabrak larangan. Saya kira itu udah deh. Ada lagi? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita dengar ulama itu mereka bukannya dapat karomah. Nah, karomah itu apa masih ada atau mungkin kita aman bisa diperlihatkan kita masih soal itu. Satu lagi, Pak. Waalaikumsalam. Ada mohon penjelasan mengenai al-munafik dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa sifat dan sifat. Yang persoalan di sini adalah setelah dia ambil nyawanya, ya, lalu kemudian dia minta kepada Allah, berikanlah misalkan saja agar saya bisa bersedekah. Pertanyaannya, kenapa di sini sedekah diprioritaskan bukan sholat berdaya? Terima kasih. Sudah? Bapak mau tanya? Yang pertama soal karomah. Saya termasuk penganut bahwa mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW ke sini, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad atau karomah yang diberikan kepada wali-wali Allah itu semuanya rasional, akal, bukan yang tidak rasional. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Bahwa Nabi membelah bulan, bahwa Nabi keluar air dari tangannya, bahwa Nabi SAW megang 7 kurma, gak habis-habis dimakan 70 orang, dan seterusnya. Menurut saya itu kecil-kecil aja. Yang gede itu Qur'annya. Maka karomah-karomah para wali itu adalah ketika dia menyelesaikan masalah-masalah umat. Itu karomahnya. Kalau karomah cuma jalan di atas air, gampang Pak, kecil. Iya. Kalau karomah bisa terbang, gampang Pak. Iya. Mau ke rumah, Bapak bisa terbang. Benar, ini saya nggak ngomong bohong. Jadi baca la ilaha illallah sekian kali, naik Bapak. Tapi oleh guru-guru dia itu dibilang apa? Fala tajza li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa. Yang begitu-gitu tuh godaan. Nanti fokusnya ke situ tuh. Padahal ini lagi ke Allah. Ini lagi ke Allah. Oh, fokusnya begitu. Mau tembus langit bisa, Pak? Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Cuman bukan itu tujuannya. Itu justru godaannya. Dalam bahasa ulama, tipuan. Sehingga nanti yang diperbesar ininya nih. Bukan ininya. Wala tajza li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa. Saya mau cerita. Pak, air radiator kalau bus berjalan udah sekitar 100 kilo, air radiatornya panas apa dingin? Hah? Panas ya? Kalau ada orang bilang dingin itu gimana? Aneh orang itu kan. Ini nggak cuma dingin, Pak. Cuma nggak bilang, dia merasakan sendiri, Pak. Air radiator tuh dingin, nggak kerasa apa-apa. Jadi cerita saja cerita. Saya habis ke Tulungagung, namanya Mbah Mustaqim. Saya ngobrol sama putranya Gus Hormus sama Gus Balia dan Gus Syauki. Pulang naik bis, mogok, tengah jalan mogok. Keneknya ini mungkin
baru ya. Jadi dia buka itu di dekat Persneleng itu dia buka. Lalu dia radiatornya itu tutupnya dibuka. Saya itu persis di depan itu. Suara semuanya ini ke sini, ke badan saya. Ada anak kecil di belakang saya, itu ibunya nangis, panas. Pertanyaannya, kenapa saya nggak panas? Kan gitu. Itu nggak cukup sampai di situ, Pak. Saya pulang, saya mampir warung, saya minta air putih panas. Sudah dikasih, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kok dingin? Saya bilang sama warung burjonya itu, kok dingin? Pak, itu baru aja dari ketel, baru blubuk-blubuk. Kok dingin? Nah itu bagian dari apa kalau istilahnya itu? Bagian dari efek zikir la ilaha illallah yang saya laksanakan selama beberapa hari di sana. Tapi setelah itu ya enggak. Sekarang kalau saya suruh minum air panas ya panas. Itu godaan. Kalau saya fokus ke situnya, wah, sakti mandraguna saya sekarang. Iya. Ya, bukan itu tujuannya, bukan itu sama sekali. Bahwa itu cuma dampak. Ibaratnya itu kalau kita punya pisau, ya kan diasah terus kan. Terus suatu saat kita bisa pakai buat gunting kertas. Seret, wih, tajam ya. Nah, terus kita mau fokus sama guntingnya ini, kerjaan kita abis ini gini terus. Ada kertas kita guntingin, ada kertas kita guntingin. Kita fokus atau kita tadi ngasahnya yang kita fokus. Yang ngasahnya yang kita fokus, bukan itunya. Nah, itu karomah itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang kalau menurut saya yang rasional justru. Bagaimana para wali-wali Allah itu menyelesaikan urusan-urusan masyarakat. Ya, misalnya merubah tanah menjadi emas, itu fungsinya apa? Untuk memperkaya diri? Enggak. Untuk membuktikan bahwa satu, tanah itu adalah sesuatu yang berharga. Tanah itu sesuatu yang berharga. Yang kedua, seberharga apapun tanah itu, di tangan siapapun itu bisa berubah. Dia bisa menjadi fitnah di tangan siapapun, dia bisa menjadi manfaat di tangan siapapun bisa. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Kalau manusia aja bisa merubah tanah jadi emas, apalagi Allah. Nah, jadi harus ada rasionalisasinya gitu. Ketika karomah. Nah, kalau yang nggak ada rasionalisasinya, godaan, tipuan, itu aja. Hati-hati. Terus tadi Bapak, kenapa orang yang hidup itu orang yang mati ingin hidup lagi, terus supaya dia atasaddaqu, dia bisa bersedekah. Begini Pak, masyarakat Mekah jahiliyah atau masyarakat Arab pada saat itu yang dituntut itu cuma dua, iqamatus shalah sama ataz zakah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Selalu itu. Nah, di antara dua ini, yang ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang salat, sementara yang zakat, infak, sedekah ini urusannya kepada sesama. Dan yang kepada sesama ini terkenal pelit. Quran membahasakan itu. Ya bukan hanya orang Arab, semua orang itu pada dasarnya pelit. Iya, ayo kita nih yang punya uang 20 juta, mau nggak sedekah separohnya 10 juta? Enggak. Giliran punya 10.000, mau nggak disedekahin semuanya? Mau. Iya kan, kalau sedikit tuh kita gampang banget, sedikit. Tapi giliran banyak, boro-boro setengah, 10%-nya aja enggak. Pada dasarnya kita itu, maka Al-Quran tuh sering kali ngomong sampai wayamna'unal ma'un, termasuk mendustakan hari kiamat. Yukadzibu biddin itu buat saya bukan mendustakan agama ya, tapi mendustakan hari kiamat. Maliki yaumiddin itu kan pemilik hari kiamat, hari akhir.
Orang yang mendustakan hari kiamat, atau taruhlah orang yang mendustakan agama, itu diantaranya ayat yang terakhir apa? Wa yamna'unal ma'un. Apa wa yamna'unal ma'un? Kalau orang sekarang ada orang minta garam dia nggak kasih. Ibu di rumah punya garam, terus ada orang minta, boleh dong minta garamnya sedikit, saya kekurangan garam, sejumput aja, nggak ngasih. Itu yamna'unal ma'un namanya. Saking pelit, bakhil, koret, kopet, medit, wah segala macam. Nah, itu kan fakta. Al-Quran tuh nggak ngomong selain fakta. Fakta tuh ada masyarakat yang pelitnya sampai segitu. Wa yamna'unal ma'un, menolak memberi yang sedikit. Kata ulama, menolak meminjamkan gayung, menolak meminjamkan timba, menolak meminjamkan alat-alat masak. Bu, ada tetangga pinjem piring. Ibu sayang, wah sayang saya belinya ini begini. Oh ma'un. Ya mena'unal ma'un. Nah itu Pak, maka kemudian orang yang dihidupkan kembali dalam rangka itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa jami'i ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahu innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa anta radin anna ya rabbal alamin. Allahumma ghfir Ibu Hajah Sri Walsini Niti Harjono, Bapak Suryadi Mahatma, Ibunda Bapak Suryadi Mahatma. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma nawwir qabraha wa wasi' madkhalaha. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata 'alaiha wa 'ala jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.